Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak Mama. Kali ini Mama Ira akan ngobrol bareng dengan semua perempuan-perempuan yang nonton Ira Maya Sofario. Mohon maaf bapak-bapak, gak apa-apa tapi boleh nonton ya. Siapa tahu bermanfaat untuk orang-orang yang kita sayang ya. Coba mari rapat manis ya. Kali ini kita ngobrol tentang perempuan independen. Siapa coba yang gak mau dibilang, orang itu hebat banget tuh, perempuan itu keren, udah cantik, baik, pinter ya, dan sukses misalnya gitu. Satu kuncinya, tapi dia beneran loh, independen banget. Wes, ideal ya. Ya saya juga mau. Saya juga pengen Mama Ira, anak saya kayak gitu. Saya pengen juga adik saya seperti itu, Mama Ira independen banget ya kan. Aku juga pengen Mama Ira punya mantu yang jadi seperti itu, independen gitu loh. Ais. Banyak banget sih. Yuk kita ngobrol yuk ya. Apa sih yang disebut dengan perempuan independen? Perempuan independen itu konon ceritanya dia mandiri secara finansial. Wes ya. Terus udah gitu dia punya kemampuan untuk mengontrol emosinya dengan baik ya. Dan dia berani untuk ngambil keputusan sendiri. Ya, oke. Karakternya dia mencerminkan kekuatan ya, lalu kemandirian dan yang pasti percaya diri yang tinggi. Hebat ya, keren banget sih. Tapi bukan berarti perempuan independen itu nggak butuh bantuan orang lain loh. Ya, anehnya, ajaibnya, pada saat dia ingin bantuan dari orang lain, ya dia membutuhkan nih bantuan dari pihak lain gitu. Orang yang dimintain tolong ngerasa bahwa dia tuh lagi nggak minta tolong. Dia punya daya pikat sendiri yang bahkan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Wih, keren. Saking semangatnya ya. Ciri-ciri perempuan independen adalah satu, berani ambil keputusan sendiri. Dalam hidupnya, seorang perempuan independen, dia betul-betul mandiri. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dia tahu persis tujuan hidupnya seperti apa. Dia merasa yakin diri dia mampu. Jadi dia nggak perlu bantuan orang lain untuk menciptakan kebahagiaannya, untuk menciptakan atau meraih tujuannya gitu. Ya, betul. Secara pelaksanaannya ya pasti dia butuh timnya. Tapi kalau memutuskan untuk dirinya sendiri, dia nggak perlu menunggu orang lain, mau dari orang tuanya, dari keluarganya, nggak perlu. Opini buat dia itu sekedar masukan, gitu, ya, oke. Karena dia percaya sekali dengan intuisinya. Lebih pede dan tanggung jawab atas pilihan hidupnya itu betul-betul dia tanamkan pada dirinya sendiri. Akhirnya dia tidak perlu validasi dari orang lain. Ya, kedua, tanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya jelas, ya. Kalau dia sudah merasa mampu, dia sudah merasa dirinya sanggup untuk menjalani segala sesuatunya, dia tahu resikonya apa, dia ambil tanggung jawab itu. Oke? Kan pilihan hidup itu semua tergantung pada diri kita. Kita bahagia, kita sehat, kita mau kaya raya, atau kita mau sedang-sedang saja. Semuanya tergantung dari kita. Ya. Kalau independent woman atau perempuan independen, ini semua sudah dirancang sama dirinya sendiri. Ya, buat dirinya sendiri. Mentalnya bukan mental tempe. Beneran ini, kuat banget. Orang itu tuh kuat banget gitu. Oh, kamu yakin bahwa kamu bisa? Gitu jawabannya. Nanti di depan sana sini, gak apa-apa. Selama hitungannya jelas, target di depan ada, lalu ada lawannya dalam sebuah pekerjaan, kenapa enggak? Ya, oke. Nggak ada tuh istilahnya dia, aduh nanti saya gimana ya, nggak ada.
saya seorang perempuan independen. Terus bagaimana Anda memberikan keputusan? Gimana kalau nanti saya tanyakan dulu? Udah lama. Ya. Atur keuangan dengan baik. Ya. Dia tahu secara finansial dia sudah mencukupi segalanya. Ya. Dia punya tabungan, dia punya investasi yang lain. Dia ngerti tuh posting-posting keuangannya. Dia harus taruh di mana, kemana, dan lakukan seperti apa untuk apa. Gitu. Ya. Bahkan kalau perlu dia hire tuh perancang keuangan sendiri. Ya. Oke. Keempat, percaya diri banget untuk jalani kehidupan. Ya. Berani ambil resiko. Itu yang tadi sudah Mama Ira sampaikan. Dia pede-pede aja. Di depan sana ada apa? Gak takut gagal. Jatuh, bangun lagi. Ya, walaupun dia seorang perempuan, dia gak merasa bahwa, nanti aku adalah makhluk yang lemah. Gak ada. Boro-boro makhluk lemah. Bahkan kadang-kadang dia berani untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dengan laki-laki. Ya. Dia yakin sekali itu semua. Oke? Sikap, perilaku, dan gaya bicaranya lebih pede. Sehingga orang yang melihat dia terkagum-kagum. Ya. You are my inspiration. Oh my God. Hebat banget. Kelima, tidak takut sendiri. Dia menjalani proses kehidupan ini dengan sendiri. Asli sendiri gitu. Dia memutuskan untuk sendiri karena buat dia dengan kesendirian itu, dengan rasa sendirinya dia merasa energinya dia tuh makin di-charge gitu, makin terisi gitu. Soalnya kalau berdua, nanti kalau saya punya pasangan atau saya punya tanggung jawab yang lain gitu, nanti saya distract gitu. Jadi saya kayak keganggu gitu. Saya nggak bisa fokus lagi sama tujuan hidup saya. Oke, ya. Momen-momen kesendirian itu dia jalani tanpa bergantung kepada orang lain. Dia mau bahagia, dia jalani apa saja yang menurut dia bisa membahagiakan dirinya. Gitu. Cerdas beneran cerdas orang-orang independent woman, ya. Kita harus seperti itu. Kalau kita mau dibilang kita adalah perempuan mandiri, perempuan yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, mohon maaf, tergantung juga dengan pasangan, jangan mau. Bisa kita. Apalagi perempuan-perempuan single. Ya, yang sudah punya tanggung jawab, yang sudah punya keturunan, yang sudah harus membantu juga keluarganya. 2 jempol. Ya. Jangan takut. Jadilah seorang perempuan independen yang sesungguhnya. Oke? Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang perempuan independen, dipastikan kita memiliki kecukupan lahir dan batin, ya. Kuatkan mental kita untuk jalani kehidupan, jangan cengeng, ya, dan lebih besar hati. Agar apa? Agar kita bisa bahagia. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak Mama. Semoga obrolan kita bermanfaat. Kalau kita ingin mensupport keluarga kita, sahabat kita, ya, para perempuan-perempuan yang kita pikir punya potensi, tapi dia lagi drop, lagi bersedih, berduka, merasa frustasi. Share deh video Mama. Nonton deh Mama Ira, ya. Biar lebih semangat dalam hidupnya. Oke. Pamit dulu ya. Saya harus pergi dulu. Terima kasih banyak sudah nonton Ira Maya Sofarel. Jangan lupa subscribe, please. Subscribe ya. Like, comment, and share. Kita ngobrol di kolom tanya jawab. Ira Maya Sofarel. Because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.